Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Assassin untuk bagian yang keempat. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Gongzi yang menunjukkan ramuan obat kejujuran kepada Jin Fan dan meminta ia untuk memasukkan obat tersebut ke dalam minuman Gong Sangju. Jin Fan sesaat meragukan obat itu karena apabila gagal maka ia sendiri akan dalam bahaya. Oleh karena itu Gongzi memintanya untuk meminumnya terlebih dahulu dan benar saja seperti dugaan Jin Fan, ia pun tidak merasakan efek apapun. Melihat itu Gongzi justru menjadi khawatir kalau apa yang dikatakan oleh Wei San tempo hari mengenai dirinya yang bukan dari sekte Wu Feng merupakan kebohongan. Sesaat ia teringat mata gelang milik Gao dan mata kalung milik Wei San terlihat sama. Menyadari ada sesuatu hal yang mencurigakan, ia pun mengajak Jin Fan untuk menyelidikinya. Kemudian dengan segera Jin Fan pun membawa pasukan secara diam-diam untuk mengawasi kamar milik Wei San yang secara kebetulan Gong Yuanxi melihat pergerakan mereka. Benar saja Wei San dihampiri oleh seseorang yang tak lain adalah Gao. Gongzi yang melihat seseorang masuk ke dalam kamar Wei San segera menguping pembicaraan mereka berdua, yang ternyata gelang tersebut milik adiknya Wei San dan juga wanita yang dicintai oleh Gao. Maka dari itu ia sengaja berpura-pura memberikan obat kejujuran kepadanya, yang padahal itu hanyalah obat biasa. Dan bahkan Gao juga sudah tahu Wei San merupakan assassin dari sekte Wu Feng. Gongzi lalu masuk ke dalam dan dari sinilah ketahuan sudah identitas Wei San yang sebenarnya. Sementara di luar, Gong Yuanxi yang penasaran apa yang sudah terjadi berusaha masuk, namun dihentikan oleh Jin Fan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, Gao akan menceritakan semuanya. Alasan ia membantu Wei San supaya tidak ditangkap oleh Gong Sangju tempo hari. Yang dimana 2 tahun yang lalu terdapat seorang wanita dari sekte Wu Feng menjadi mata-mata di keluarga Gong untuk mencuri sebuah obat karena pemimpin sekte Wu Feng yang sedang sakit. Dan mata-mata tersebut merupakan adiknya Wei San yang bernama Yunku. Saat itu Yunku bersembunyi di dalam sebuah kotak dan setelah terasa cukup aman ia segera mencuri beberapa obat yang dipinta oleh pemimpin sekte Wu Feng. Dan kebetulan Gong Yuanxi menyadari ada seseorang yang datang ke kediamannya. Saat itu Yunku pergi melompat melewati jendela, namun Gong Yuanxi sudah berada di sana dan berhasil menangkapnya. Kemudian Gao pun mengatakan Yunku hampir saja dieksekusi mati di saat itu. Namun ia meminta kepada ayahnya yaitu Tetua Yue supaya Yunku menjadi bonekanya saja dalam menguji obat-obatan yang ia buat. Dan beruntung Tetua Yue menyetujui dan akhirnya Yunku tinggal bersamanya. Mulai dari sinilah Yunku menjadi boneka miliknya dan setiap obat yang ia buat akan diuji cobakan kepadanya terlebih dahulu. Hingga beberapa bulan kemudian, dan timbullah benih-benih cinta di hati mereka berdua. Di sana Yunku menceritakan kisah hidupnya. Ia merupakan anak yatim piatu tidak memiliki keluarga dan kebetulan Han Yashi mengadopsinya dan dimasukkan ke dalam sekte Wu Feng. Ia pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Wei San dan mau mengangkatnya sebagai adik. Di sekte tersebut mereka dididik dengan sangatlah keras. Ada kalanya ia bersama Wei San, kakak angkatnya, memiliki sebuah pemikiran untuk kabur dari sekte tersebut. Namun hal itu mustahil untuk dilakukan mengingat mereka sudah diracuni menggunakan lalat setengah bulan. Racun itu pun diberikan kepada Gao. Dan dari sinilah asal dari Gao mengubah racun tersebut sebagai vitamin agar bisa menyembuhkan Yunku dari racun lalat setengah bulan di tubuhnya tersebut.
Kemudian Yunko mulai berniat mengkhianati sekte Wufeng dan ia ingin tinggal di sana supaya bisa menjalani hidup dengan tenang. Kedatangannya saat ini selain memiliki tugas mendapatkan sebuah obat yang dipinta oleh pemimpinnya, ia juga ditugaskan untuk mencari salah seorang mata-mata sekte Wufeng yang selama 20 tahun terakhir menghilang. Orang itu adalah pembunuh tanpa nama. Kemudian Gao kembali bercerita, ia memiliki ide supaya Yunko bisa terlepas dari sekte Wufeng, yaitu membuat kematian palsu. Yunko akan meminum obat darinya yang memiliki efek kematian palsu selama 3 hari. Itu dilakukan supaya keluarga Gong beserta sekte Wufeng menjadi tahu kalau Yunko sudah tiada. Di saat itu Yunko memberikan gelang tersebut kepada Gao dan berpesan untuk menjaganya karena barang itu adalah barang berharga miliknya yang diberikan oleh Wei Shan, kakak angkatnya. Singkatnya, jasad Yunko digantung di depan gerbang istana. Semua orang melihat dan sangatlah ketakutan. Namun siapa sangka setelah 3 hari kemudian, di saat Gao ingin mengambil kembali jasad Yunko, ia tidak menemukan Yunko di sana. Menurut informasi, jasadnya telah diculik, kemungkinan ulah dari sekte Wufeng. Dan dengan melihat hal itu, Gao hanya bisa bersedih. Di sana Wei Shan mengatakan kalau adiknya itu sebenarnya sudah mati. Di saat itu jasad Yunko dibawa kembali dengan kondisi kepalanya retak, dan itu ulah dari keluarga Gong. Ternyata Gao sudah tahu hal tersebut. Waktu itu asasin yang sebelumnya ditangkap yaitu Zheng Nan telah diinterogasi olehnya untuk ditanyai keberadaan Yunko. Dari sinilah ia mendapati kebenaran kalau Yunko sudah tiada. Namun ia berani bersumpah kalau yang membunuh Yunko bukanlah keluarga Gong. Di sisi lain, Han Yanxi sedang melamun memikirkan seseorang yang tak lain adalah Yunko. Di saat dulu ternyata Yunko dibawa kembali oleh Han Yanxi, dan benar saja setelah 3 hari ia pun hidup kembali dari kematian palsu tersebut. Di sana Yunko menyerahkan obat yang berhasil ia curi untuk pemimpin sekte. Namun siapa sangka Yunko langsung dibunuh karena identitasnya sudah diketahui oleh keluarga Gong dan dia sudah tidak dibutuhkan lagi. Melihat hal itu, Han Yanxi hanya bisa terdiam. Dan dari sinilah ia menyesal telah membawa Yunko kembali ke sekte Wufeng. Di sana ia pun bersedih karena bagaimanapun juga Yunko sudah ia didik sejak kecil, karena ia menemukannya di sebuah rumah kosong yang merupakan anak yatim piatu. Kembali kepada mereka berdua yang sedang bertarung. Dan dimenangkan oleh Jin Fan hingga berhasil mengalahkan Gong Yuanxi. Sesaat Gong Yuanxi melepaskan sebuah sinyal untuk meminta bantuan kepada Gong Sangju, dan Jin Fan pun segera membawanya masuk dengan melaporkan kalau Gong Yuanxi berusaha menguping pembicaraan di luar dan baru saja memberikan sinyal. Yang ditakutkan sebentar lagi Gong Sangju akan segera datang ke sana dan melihat mereka semua yang sedang berkumpul. Tak lama setelah itu Gong Sangju datang ke sana dan bertanya keberadaan adiknya itu, sehingga Gongxi dan mereka semua berpura-pura tidak tahu keberadaan Gong Yuanxi, yang ternyata Gong Yuanxi disembunyikan di dalam lemari. Kemudian ia pun menggigit lidahnya sampai berdarah, dan karena ada bau darah itulah yang membuat Gong Sangju menyadari seseorang berada di sana. Hingga pada akhirnya Gong Yuanxi pun dilepaskan, yang membuat Gong Sangju sangatlah marah karena mereka sudah menyandra adiknya. Kemudian Wei Shan melepaskan segel di tubuh Gong Yuanxi agar bisa bergerak lagi. Melihat hal itu Gong Sangju semakin yakin Wei Shan adalah asasin dari sekte Wufeng, karena diketahui hanya sekte Wufeng lah yang bisa menggunakan teknik segel tersebut. Lalu Wei Shan hendak ditangkap olehnya hingga Gongxi menghalanginya dan pertarungan pun terjadi di sana.
Setelah berhasil menahan Gong Sangju, Wei San dipinta pergi dari sana dan Gong Yuanxi sesaat melempar senjata beracun miliknya. Singkatnya, Wei San pergi meminta bantuan kepada Lau dan menceritakan apa yang sudah terjadi saat ini. Dengan melihat hal itu, Lau pun segera membawanya untuk diobati. Sementara mereka dimarahi oleh para tetua akibat bertarung satu sama lain, dan Gao juga dimarahi karena bagaimanapun juga ia merupakan tetua. Sehingga di sana para tetua bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Gong Sangju mengatakan kalau Gong Yuanxi telah disandra oleh Gongxi dan juga terbukti kalau Wei San merupakan asasin dari sekte Wufeng. Di sana Gongxi pun segera menepis tuduhan tersebut dan mengaku tidak pernah menyandra Gong Yuanxi. Justru sebaliknya, Gong Yuanxi secara diam-diam menguping pembicaraan bersama tetua Gao di kediamannya. Maka dari itu, ia pun menangkap Gong Yuanxi. Jelas di sana Gong Sangju menjadi kesal melihatnya berbohong di hadapan para tetua. Namun dia tidak peduli akan hal itu karena yang terpenting saat ini untuk membuktikan Wei San merupakan asasin dari sekte Wufeng. Dikarenakan Gao dapat membuat obat kejujuran, ia pun dipinta untuk membuatnya untuk diberikan kepada Wei San dalam membuktikannya. Di sana Gao beralasan kalau ia sudah tidak memiliki obat kejujuran, hingga Gong Yuanxi meminta resepnya saja agar ia sendiri yang akan membuatnya. Lalu para tetua meminta Gao untuk menulis resep tersebut dan terpaksa Gao pun menuruti perintah para tetua. Sementara itu Lau mencabut jarum beracun di tubuh Wei San dan menyadari itu merupakan senjata rahasia milik Gong Yuanxi yang sangat mematikan dan pastinya sulit untuk menyembuhkan Wei San saat ini. Kembali ke aula, Gao pun terlihat menulis resep obat kejujuran dan diberikan kepada Gong Yuanxi. Seketika Gong Yuanxi sedikit kesal karena isi resep tersebut berupa bahan-bahan yang sangat langka. Di gudang miliknya tidak tersedia bahan itu dan ia pun menuduh Gao sengaja mempermainkannya. Gao pun menjawab alasan ia tidak membuat obat kejujuran secara massal dikarenakan bahan yang dibutuhkan memang sulit untuk didapatkan. Kemudian Gong Yuanxi memiliki bukti lain kalau Wei San sudah terkena jarum beracun miliknya dan bisa dipastikan saat ini sedang sekarat. Para tetua di sana bertanya keberadaan Wei San saat ini dan Gongxi menjawab berada di wilayah pertama belakang gunung karena ia menyuruhnya untuk mengambil beberapa bunga teratai salju kepada Lau. Dan sejak awal, Wei San tidak terlibat dalam masalah ini dengan menuduh Gong Yuanxi telah memfitnahnya. Untuk melihat siapa yang jujur dan berbohong, para tetua menyuruh Gongxi bersama Gong Yuanxi untuk pergi mengecek apakah Wei San terluka atau tidak saat ini. Sesampainya di wilayah ujian pertama, Lau pun memberikan hormat kepada Gongxi. Bahkan ia juga membenarkan kalau Gongxi menyuruh Wei San untuk mengambil bunga teratai salju. Jelas Gong Yuan menjadi kesal melihat sandiwara mereka dan segera masuk ke dalam. Lalu Gongxi menyuruh adiknya bernama Qiming untuk pergi menemui Bai Er dalam meminta obat penawar untuk Wei San. Kemudian Gongxi membuka gerbang salju yang di dalamnya Wei San sudah menunggunya. Setelah dibuka, Gong Yuanxi pun hendak masuk, namun gerbang itu langsung ditutup. Gong Yuanxi seketika menjadi marah dan memaksa Lau untuk membuka gerbang tersebut. Lau pun menjawab kuncinya hanya ada satu yang dipegang oleh Gongxi dan memintanya untuk menunggu sebentar. Di dalam Wei San sudah sekarat dan meminta ia untuk meninggalkannya. Tentu saja Gongxi menolaknya. Meskipun sudah tahu ia berasal dari sekte Wufeng, namun dia yakin Wei San tidaklah jahat dan akan selalu melindunginya. Kemudian Qiming datang menemui Bai Er dan meminta resep pembuatan obat penawar dari racun senjata milik Gong Yuanxi karena Wei San saat ini dalam bahaya. Hingga tak lama kemudian Lau pun menemui mereka berdua melalui jalan rahasia dan berhasil membuat obat penawarnya dengan diberikan kepada Wei San.
结构也精妙，简直就是个。 Setelah itu ia pun keluar dan berniat membawa Gong Yuanxi masuk ke dalam karena ia juga memiliki kuncinya. Setelah masuk, Gong Yuanxi sangatlah terkejut melihat Wei Shan baik-baik saja dan bertingkah seolah-olah sedang memetik bunga teratai salju. 雪虫子、雪公子都知道。 Singkatnya semua orang pun akhirnya dikumpulkan. Di sini Gongxi kembali menjelaskan kalau tadi malam Wei Shan pergi untuk memetik bunga teratai. Lalu Gong Sangju meminta izin kepada para tetua agar mengecek bekas luka di tubuh Wei Shan. Karena senjata beracun milik Gong Yuanxi pasti meninggalkan sebuah bekas. Dan di sana Sangguan bersama Wuji lalu ditunjuk untuk memeriksanya. 而且，原者的暗器虽然没有拜过天地，正式成婚。 Di dalam sebuah ruangan mereka bertiga yang sudah tahu identitas masing-masing berniat bekerja sama dan berbohong di hadapan para tetua kalau Wei Shan tidak memiliki bekas luka di tubuhnya. 因为公子羽把他的百草萃，他自己怎么不知？ Lalu mereka pun keluar dan baru saja Sangguan ingin mengatakan Wei Shan tidak memiliki bekas luka. Secara tiba-tiba Wuji mengaku kalau terdapat bekas luka dari senjata beracun milik Gong Yuanxi di tubuh Wei Shan. Sehingga Wei Shan ditangkap dan akan dimasukkan ke dalam penjara karena terbukti ia merupakan asasin dari sekte Wu Feng. Sedangkan Gongxi sangatlah terkejut melihat ibu angkatnya berbicara seperti itu. Singkatnya Wei Shan diinterogasi oleh Gong Sangju di ruang penyiksaan. Tanpa takut sedikit pun ia pun mengaku memang mata-mata dari sekte Wu Feng. Jelas hal tersebut membuat Gong Sangju menjadi marah dan mencekiknya. Namun sesaat pasukan datang melapor kalau ada seseorang yang ingin bertemu. Sementara itu Lau beserta adiknya yaitu Qiming datang menemui Gongxi dan berniat untuk membantunya. Ternyata Gongxi memiliki sebuah rencana yaitu mengeluarkan Wei Shan dari penjara meskipun resikonya sangatlah tinggi dan tentu saja mereka pun semua bersedia untuk membantunya. 过一会儿来找你们会合。 Kemudian Lau pun dipinta untuk menemui Beyer dan juga mengajaknya ikut serta ke dalam misi tersebut. Dari sinilah mengetahui kalau Raiming ternyata adalah anak dari salah satu tetua, yaitu Tetua Hua. Di sana Beyer sangatlah terkejut. Selama ini ia berteman dengan anak dari tetua keluarga Gong. 我们正好找大小姐帮忙干件大事。 Di sisi lain, diperlihatkannya pria misterius datang ke penjara untuk menemui Gong Sangju. Lalu mereka semua pun sudah berkumpul dan misi penyelamatan pun segera dimulai. Yang pada awalnya Beyer tidak ingin ikut terlibat, namun setelah Jin Fan memohon dan membutuhkannya, Beyer pun seketika berubah pikiran dan tiba-tiba menjadi semangat. Hingga di pagi harinya mereka pun berhasil membawa Wei Shan kabur dari penjara. Gong Sangju bersama Gong Yuanxi lalu mengejar mereka semua hingga pertarungan pun terjadi. Setelah itu Sangguan yang menunggu di rumah melihat Gong Yuanxi membawa Gong Sangju dalam kondisi terluka parah dan dengan segera ia pun dibawa masuk ke dalam untuk diobati. Saat merawat luka di tubuh Gong Yuanxi, Sangguan bertanya apa yang sudah terjadi. Gong Yuanxi menjawab kalau Gongxi dibantu oleh orang-orang hebat di keluarga Gong dalam membawa Wei Shan kabur dari penjara. Ia tidak menyangka bila diri yang dimiliki oleh Gongxi sudah berkembang sangatlah pesat. Bahkan kakaknya sendiri kalah melawannya. Setelah itu Sangguan menyuruh pelayan untuk membuatkan bubur karena pasukan tidak ada yang berjaga di sana. Ia pun lalu bertanya. Pelayan itu pun menjawab setiap setengah bulan sekali Gong Sangju akan dibubarkan pasukannya dan hanya Gong Yuanxi saja yang boleh berjaga. Mendengar hal itu Sangguan pun tersenyum karena ia baru tahu Gong Sangju juga memiliki racun lalat setengah bulan sama sepertinya yang akan merasakan sakit dan kehilangan tenaga dalam di setiap setengah bulan sekali. Di malam harinya Gongxi mulai melatih teknik berpedangnya agar bisa semakin lebih kuat. 去世无踪，直攻不守，小望也为缠斗招式。 光月经极寒。 Setelah itu ia pun hendak berangkat menuju ke wilayah ketiga ujian terakhir yang akan ia jalani. Di sana Wuji pun berharap ia berhasil melakukannya dan kembali dengan posisi sebagai pemimpin yang diakui oleh semua orang hingga Gongxi meminta ibu angkatnya ini untuk menunggu kepulangannya. 长大了，
你们父子俩真像。 Di sisi lain, Lau dan Kiming dipanggil oleh ayahnya, yaitu tetua Su yang sangatlah marah terhadap tindakan mereka berdua yang membantu Gongxi dalam melepaskan Wei Shan di penjara. Itu sama saja mereka berbuat kejahatan. 你们怎么来了？ Hal itu juga dirasakan oleh Reming yang dimarahi oleh tetua Hua. Sang ayah yang sangat marah langsung mengatakan ia menyesal telah membesarkannya. 因你而蒙羞。 Sementara itu Gong Yuanxi dihentikan oleh Gong Sangju di saat ia ingin mencari Gongxi untuk balas dendam. Gong Sangju mengatakan mereka sudah bukan lawannya lagi, yang saat ini Gongxi semakin jauh lebih kuat. Apalagi Gongxi saat ini pergi ke wilayah ketiga untuk melakukan ujian terakhir. 难道就让他真的大摇大摆地当上智人吗？ Di hadapan tetua Hua, Gongxi dimarahi atas tindakannya kemarin. Meskipun begitu, tetua tidak bisa melarangnya untuk mengikuti ujian ketiga. Maka dari itu, ujian tersebut diserahkan kepada anaknya. Di sana Reming menyuruh untuk memilih salah satu pedang. Gongxi lalu mengambil pedang di sana yang menurutnya sangatlah bagus. Kemudian Reming memintanya untuk menempa sebuah pedang yang nantinya akan digunakan olehnya. Dan apabila sudah selesai, maka pedang buatannya itu wajib diadu dengan pedang milik tetua Hua atau ayahnya sendiri. Yang apabila pedang buatannya berhasil menghancurkan pedang milik tetua Hua, maka Gongxi dinyatakan lulus ujian ketiga. Kemudian Reming memberikan besi hitam kepada Gongxi, bahan untuknya dalam membuat sebuah pedang. Tidak ada batas waktu dalam pembuatan pedang tersebut. Namun sesuai perjanjiannya dengan Gong Sangju, apabila lewat 3 bulan, maka Gongxi dinyatakan gagal melewati ujian 3 wilayah. 哎呦，我的爷，你可一定要能通过！ Tak lama kemudian Jin Fan pun datang ke sana. Karena setiap peserta diperbolehkan mendapatkan bantuan dalam menempa sebuah pedang. Tentu saja Gongxi meminta bantuan Jin Fan, dan di sana Jin Fan dengan senang hati membantunya. 龚自宇， Sementara itu Wuji menghampiri Wei Shan di dalam kamar dengan membawa sekotak hadiah untuknya. Di sana Wuji meminta maaf dengan memberikan pesan untuk jangan menyia-nyiakan Gongxi karena Gongxi sangatlah mencintainya. 那你很幸运，也知道一旦背叛就 Setelah Wuji pergi, kotak tersebut lalu dibuka dan tiba-tiba jarum beracun seketika keluar yang ternyata itu merupakan sebuah jebakan. Tak lama kemudian Gao pun datang ke sana. Melihatnya terluka, ia pun segera memberikan bantuan. 那我试试。 Wuji menemui seseorang di sebuah kuil. Kebetulan Beer yang melihatnya pergi dan curiga mengikutinya dari belakang. Siapa sangka Wuji dibunuh oleh pria misterius itu, dan hal tersebut disaksikan langsung oleh Beer, dan karena ketakutan ia pun segera pergi. Setelah itu Beer kembali lagi ke sana dengan membawa pasukan untuk menunjukkan jasad Wuji yang dibunuh oleh seseorang. Tidak hanya itu, pasukan yang menggeledah isi kuil tersebut menemukan seseorang yang sedang disandra. 浩公子，祠堂里搜到一个人。 Kemudian Reming pun segera masuk, dan siapa sangka orang tersebut merupakan tuan muda pertama, yaitu Gong Huanyu yang dikira sudah mati ternyata masihlah hidup. Dengan waktu bersamaan Gongxi menempa pedang tersebut dibantu oleh Jin Fan hingga pada akhirnya ia pun berhasil membuatnya. Tak lama kemudian Reming melaporkan kalau Wuji hendak dibunuh oleh seseorang, dan saat ini Wuji yang belum mati dan masih sekarat. Dengan segera ia pun kembali ke rumah dan melihat Gong Huanyu masih hidup. Jelas Gongxi sangatlah senang sekaligus bingung bagaimana bisa Gong Huanyu masih hidup. Padahal waktu itu Gong Huanyu sudah tewas terbunuh dan jasadnya dikuburkan bersamaan dengan ayah mereka. Lalu Gong Huanyu mengatakan yang membunuh sang ayah merupakan ulah Wuji, dan ia juga disandra di kuil tak terpakai di belakang gunung. Pembunuh tak bernama yang mereka cari orang itu tak lain adalah Wuji. Saat ini bela dirinya sudah hancur dan menjadi manusia cacat tidak berguna. Jelas Gongxi masih sedikit tidak percaya kalau ibu angkatnya adalah pembunuh tanpa nama. Namun Gong Huanyu pun terus meyakinkannya. 会不会是有人早已怀疑武姬的事？ Tak lama kemudian datang pasukan memberikan surat yang ditulis oleh Wuji. Saat dilihat tulisan itu tidak jelas. Setelah diteliti hanya ada 2 huruf, yaitu Yu. Seketika Gong Sangju mengatakan dalang dibalik semuanya ini adalah Wei Shan. Dan mendengarkan hal itu Gongxi sedikit tidak terima atas tuduhan darinya.
Kemudian Gongxi menemui Wuji untuk yang terakhir kalinya sebelum dieksekusi mati atas kesalahan yang telah diperbuatnya itu. Ia tidak menyangka Wuji adalah pembunuh tanpa nama. Meskipun begitu, Gongxi tetap menganggapnya ia sebagai ibu angkatnya. Lalu pasukan pun datang ke sana dan bersiap memberikan racun kepada Wuji. Karena tidak tega, Gongxi lalu pergi dari sana. 是很久没有师傅你能做得到。 我亲生骨肉。 Hingga di malam harinya mereka berdua duduk bersama. Wei Shan berniat pergi meninggalkan keluarga Gong. Karena bagaimanapun juga ia merupakan mata-mata dari sekte Wufeng dan tidak ingin membahayakan nyawa mereka. Gongxi tentu saja melarangnya pergi dan ia siap melawan sekte tersebut. 你不能再留在宫门了。 Hingga keesokan harinya Sang Guan pun datang menghampiri Wei Shan. Kedatangannya bukan untuk menanyakan keadaan, melainkan meminta sebuah barang yaitu peta wilayah istana keluarga Gong. Wei Shan lalu memberikannya dan peta tersebut ia buat sendiri. Setelah sekian lama mengamati wilayah sekitar, dengan peta itu Sang Guan akan memberikan kepada pasukan sekte Wufeng supaya bisa menukarkannya dengan obat penawar. 回来。 Lalu ia pun pergi keluar istana secara diam-diam dan memberikan peta tersebut kepada Han Yaqi, yang ternyata sekte Wufeng melakukan semuanya ini hanya untuk satu tujuan, yaitu mendapatkan sebuah benda yang menyimpan sumber tenaga dalam yang sangat luar biasa, dan benda itu tersimpan di bunker tetua Hua di belakang gunung. 的事成之后， Tidak hanya itu, Sang Guan meminta Han Yaqi untuk mengatur penyerangan 5 hari lagi. Karena di saat itu Gong Xiangju akan menjadi lemah dan kehilangan tenaga dalamnya. Karena ia juga memiliki racun lalat setengah bulan. Di tempat lain, Gong Xiangju mengobati luka di tubuh kakaknya itu. Secara kebetulan Bei masuk ke dalam kamar dan sangatlah terkejut melihat kakak pertama mereka ada di sana. Dan ternyata yang membunuh Wuji tak lain adalah Gong Huanyu. Itu semua terbukti kalau terdapat bekas tanda lahir di leher Gong Huanyu. Kembali kepada Sang Guan, ia juga memberikan peta tersebut yang berhasil kepada Gong Xiangju dengan menuduh kalau Wei Shan yang membuatnya, dan ia tak sengaja menemukan peta itu di kamar Wei Shan. Dengan bukti tersebut Gong Xiangju bisa menangkap Wei Shan sebagai mata-mata sekte Wufeng. 做得很好。 Di malam harinya Wei Shan berencana pergi meninggalkan istana keluarga Gong karena ia tidak ingin menjadi beban untuk Gongxi. Terlebih lagi identitasnya sudah diketahui oleh banyak orang. Ia pun hendak melewati jalan rahasia untuk pergi. Namun tiba-tiba Gong Yuanxi sudah menunggu dan menangkap basah dirinya yang hendak kabur. Singkatnya, Wei Shan pun dituduh atas kepemilikan peta tersebut yang diduga sengaja dibuat untuk sekte Wufeng. Di sana tetua Hua akan mengeksekusinya, namun segera dihentikan oleh Gongxi hingga pertarungan pun terjadi di sana. Dikarenakan sudah jauh lebih kuat, Gongxi mampu mengalahkannya. Bahkan pedang milik tetua Hua pun menjadi patah dengan mudahnya oleh Gongxi. Kemudian Wei Shan pun tetap saja memilih pergi dan ia pun meminta maaf karena sudah membuat banyak masalah untuk Gongxi. Kepergiannya kali ini agar tidak menjadi beban untuknya yang sebentar lagi resmi menjadi seorang pemimpin. 就是自由。对我来说， Setelah Wei Shan pergi, Gong Xiangju memerintahkan Gong Yuanxi untuk mengejar, namun segera dihentikan oleh Gongxi yang saat ini ia resmi menjadi seorang pemimpin karena ujian ketiga, yaitu harus menghancurkan pedang milik tetua Hua dengan pedang yang ia buat sendiri, dan baru saja ia berhasil melakukannya. Sehingga ia pun memerintahkan semua pasukan untuk melarang siapapun mengejar Wei Shan saat ini karena Wei Shan merupakan calon istrinya. 话只说一遍，走！ Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, kurang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.